Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, dan kelas 4D? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang semangat. Ya, hari ini alhamdulillah kita kembali lagi belajar online dengan Bu Nindi untuk materi IPS. Ya, untuk pembelajaran IPS. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang keberagaman Indonesia. Kalian sudah tahu ya, apa itu keberagaman Indonesia? Mengapa kita sangat memiliki keberagaman di Indonesia, baik dari sukunya, budayanya, rasnya, agamanya. Nah, itu menunjukkan memang Indonesia itu sangat majemuk, sangat beragam. Nah, namun kemajemukan itu tidak lantas membuat kita saling bermusuhan. Ya, justru harusnya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita itu kita anggaplah sebagai rahmat dari Allah. Ya, karena kebayang kalau misalkan kita hidup dan semuanya sama aja, kira-kira menarik gak? Bosan ya. Nah, karena ada keberagaman itu kita bisa saling belajar, saling memahami, dan saling toleransi. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja. Keberagaman yang akan kita bahas hari ini adalah tentang keberagaman tari tradisional di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang tarian khas tradisional Indonesia itu sangat banyak, sama banyaknya seperti banyaknya suku, banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Jadi biasanya setiap suku itu punya ciri khasnya masing-masing. Termasuk dari setiap suku itulah yang nanti menyebabkan perbedaan-perbedaan dari segi banyak aspek ya, dari banyak aspek. Nah, termasuk dalam tari tradisionalnya, ya kan biasanya kalau tari tradisional itu akan memiliki ciri khas yang berbeda dari tari tradisional khas dari suku yang lain, ya, terkait dengan pakaian adatnya, dengan alat musiknya, dan gerakan-gerakannya. Ya, oke. Sekarang Ibu ingin membahas ada 4 tarian yang akan kita ulas sedikit. Nah, pertama kalian silahkan next videonya. Kalian dengarkan video ini sampai selesai ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Perhatikan tarian yang Ibu tampilkan di video ini. Yang pertama adalah tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh, ya, berada di Pulau Sumatera. Tari ini tergolong sulit karena butuh konsentrasi tinggi dan kekompakan serta saling percaya dalam satu grup. Dari gerakannya kita bisa lihat bahwa banyak makna dalam tarian ini, menunjukkan kita sebagai manusia yang saling membutuhkan. Gerakannya mengandung simbol penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dari pola gerakannya kita bisa lihat itu melambangkan umat Islam yang sedang dalam membentuk syaf. Nah, tari saman itu diakui oleh UNESCO pada tanggal 24 November 2011. Jadi, tari saman yang berasal dari Aceh itu mendapat pengakuan dari UNESCO tanggal 24 November 2011 sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi, tari saman itu menjadi hak paten Indonesia. Berarti negara lain tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah tariannya karena itu adalah milik Indonesia. Tapi, apakah kamu tahu apa itu UNESCO? Nah, UNESCO itu sebenarnya singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Apa itu? Nah, jadi UNESCO itu sebenarnya organisasi di bawah naungan PBB yang mereka mengurusi tentang pendidikan,
tentang sains atau ilmu pengetahuan serta budaya ya secara global. Nah, organisasi PBB itu memiliki 193 negara gabungan. Nah, jadi 193 negara itu termasuk Indonesia, Amerika, dan yang lain-lain. Nah, itu mereka bergabung untuk intinya tujuannya adalah agar negara-negara lain atau antar negara itu bisa saling bekerja sama dan membentuk harmoni. Jadi bisa terciptanya perdamaian dunia. Jadi memang kan kalau manusia itu kan memang sifatnya sifatnya adalah sosial. Berarti dia saling membutuhkan antar manusia-manusia yang lain. Kalau secara global, nah itu terbentuknya organisasi-organisasi dunia. Nah, salah satunya adalah PBB ini. Nah, di bawah PBB apakah hanya UNESCO saja? Tidak. Di bawah PBB ada banyak organisasi di dalamnya yang dia mengurusi berbagai bidang, termasuk misalnya kayak FAO. FAO itu singkatannya Ibu lupa, tapi itu mengurusi tentang pangan dunia. Ada lagi yang sering kalian dengar sekarang, apalagi saat pandemik seperti ini, WHO. Nah, WHO itu mengurusi tentang kesehatan masyarakat, kerjasama di bidang kesehatan antar negara. Jadi sifatnya sangat global. Ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan PBB itu sebenarnya didirikan tanggal 24 Oktober 1945. Itu 24 Oktober 1945 berarti sekitar 3 bulan Indonesia merdeka ya. Kemudian PBB itu dibentuk. Apa itu PBB? PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sebenarnya ini PBB, UNESCO dan seperti ini belum saatnya kalian pelajari. Nah, tapi Ibu memberikan kulitnya saja karena nanti insya Allah di kelas 5 atau di kelas 6 organisasi seperti ini atau pembelajaran tentang ini akan dipelajari lebih detail gitu. Oke, kita lanjutkan ke video tarian selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah tari pendet. Tari pendet ini berasal dari Bali. Ciri khasnya biasanya penari itu membawa bokar. Bokar itu sejenis piring kecil di tangannya. Nah, selain itu ciri khas dari tari pendet ini adalah dia menggunakan gerakan mata yang khas ya, atau kita sebutnya sebagai sledet. Nah, tari pendet ini sebenarnya adalah tari untuk pemujaan dewa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Bali itu kan mayoritas adalah penganut Hindu. Nah, mereka percaya akan dewa-dewa seperti itu. Ya, kalau Islam enggak ya. Kalau Islam itu hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tetap kita hargai ya. Nah, tari ini berisi tentang penyambutan atas turunnya dewa ke dunia, itu kepercayaan mereka. Nah, gerakannya biasanya gemulai, energik, semangat, dan sangat ekspresif. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah tari remo. Tari remo ini berasal dari daerah Jawa Timur, khususnya daerah Jombang. Masih ingat ya, daerah Jawa Timur itu daerahnya apa aja sih? Nah, ada Jombang, ada Surabaya, dan sebagainya. Ya, ciri khas dari tari remo ini adalah biasanya musiknya diiringi oleh gamelan. Nah, tarinya ini biasanya dikhususkan untuk menyambut tamu. Nah, sebenarnya dari tarian ini menceritakan perjuangan seorang pangeran di tengah pertempuran. Nah, sebenarnya nih kalau tarian ini bisa juga dilakoni oleh perempuan, tapi tetap dengan menggunakan pakaian yang seolah seperti kesatria, seperti gambar ini ya. Nah, jadi perempuan bisa, laki-laki bisa, tapi tetap pakaiannya digunakan adalah pakaian yang seperti kesatria. Nah, dan untuk sekarang sebenarnya tari remo ini digunakan untuk pembukaan pentas ludruk. Ludruk itu kayak wayang orang gitu ya.
Nah, pembukaannya adalah tarian ini. Nah, sebenarnya makna dari tarian ini adalah tentang kesadaran manusia akan kehidupan di muka bumi. Nah, kesadarannya atas apa? Kesadaran atas hak serta tanggung jawabnya. Jadi ada banyak makna sosial yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau atau Solok di daerah Sumatera Barat. Tari ini dilakukan sebagai ucapan syukur kepada dewa atas berkat panen yang melimpah. Nah, biasanya tarian ini dilibatkan dalam acara-acara upacara adat. Nah, dalam tarian ini gadis membawa sesaji berupa makanan di atas piring, kemudian dibawa dan mengikuti gerakan tertentu. Oke. Nah, kemudian pada zaman dahulu kala sebenarnya tarian ini kan awalnya untuk pemujaan dewa ya. Tapi dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya kemudian jatuh ke tangan Majapahit, nah banyak orang-orang yang akhirnya hijrah ke negeri Melayu tersebut. Nah, setelah itu kemudian Islam masuk dan merubah tradisi mereka dan merubah tujuan tarian mereka. Jadi semenjak Islam itu masuk ke Minangkabau, tarian itu sudah berubah fungsi dan tidak lagi untuk memuja dewa, tapi tarian ini lebih difungsikan sebagai karya seni dan hiburan rakyat pada saat itu dan saat sekarang juga ya. Jadi sekarang terkenalnya ini sebagai hiburan seni bagi masyarakat. Tari ini banyak sekali ditampilkan di acara-acara penting seperti acara pernikahan, khitanan, ataupun ada acara-acara kenegaraan lain. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki keberagaman termasuk dari seni tari daerah. Seperti itu. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa lebih memahami, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Ya. Baik, dari ulasan kita yang sudah Ibu berikan, kita sudah tahu ya, sebenarnya Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan yang masih bertahan di Indonesia itu yaitu tarian, ya, tari tradisional. Nah, untuk tugasnya kali ini, tapi sebelum kita ngomongin tugas, Ibu berharap kalian itu bisa memahami dan mengerti dan menambah wawasan pengetahuan kalian tentang Indonesia, ya, khususnya tentang tarian tradisional. Nah, untuk tugas gampang, kalian cukup buka halaman 76 dan halaman 77 buku tematik 4.6-nya. Kemudian kalian coba ceritakan kembali ciri-ciri dari keempat tarian yang Ibu paparkan tadi. Nah, kalian bisa tambahkan dari sumber lain jika kalian tahu. Nah, tapi Ibu minta sih minimal ciri khasnya ada 5. Jadi masing-masing tarian itu kalian sebutkan ciri-cirinya ya minimal 5. Ya. Kalau yang merasa kalian merasa belum lengkap, nggak apa-apa, kalian bisa googling, kalian bisa tanya orang tua kalian bisa cari sumber-sumber lain, kemudian kalian tuliskan. Ibu beri waktu paling lama seminggu ya, sebenarnya sehari juga bisa sih ya, tapi Ibu kasih kelonggaran waktu sampai minggu depan. Jadi kalian bisa pikirkan dengan baik untuk halaman 76 dan 77. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.